warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qadri wal miqdari al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat ketaatan. Allah masih memberikan kita taufik, hidayah wal hinayah hingga kita bisa hadir di dalam kajian majelis yang mulia ini, yang mana majelis ini adalah majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Imam Haddad. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ummihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa minal mustahabul muta'akkadu hiya ma bainal hisab bis salati wa huwa afdal. Imam Haddad dia mengatakan sangat dianjurkan, sangat ditekankan menghidupkan malam baina maghrib wal isya. Jadi salah satu kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, mereka menghidupkan malam baina maghrib wal isya. Karena malam di antara maghrib dan isya ini waqashirun ghaflah, banyak orang yang lalai, dan bahkan waktu yang paling berharga. Malaikat bergantian shift antara malaikat di waktu siang dan di waktu malam pergantian. Maka orang yang menghidupkan malam di antara maghrib dan isya ini, maka ketika malaikat itu mau ganti shift, bahasa gitu tuh, mereka mencatat kedua-duanya. Yang mau ganti mencatat, yang baru datang dia mencatat. Jadi dua malaikat mencatat. Bahkan kata ulama, tidur ba'da maghrib ini hukumnya makruh. Ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh. Karena ini waktu-waktu yang rentan, yang mana manusia itu banyak lalai, terutama waktu maghrib. Karena yakhruju syaitan, aktivitas syaitan itu di waktu maghrib. Aktivitas syaitan di waktu maghrib. Kalau dulu, zaman dulu tuh kita pantangnya, ngamuknya orang tua gitu. Kalau maghrib keluar, ayam deh kalau maghrib balik tanpa dicari. Maghrib balik. Maghrib balik tanpa dipanggil. Ya, sekarang itu sedih miris gitu. Banyak masih berkeliaran, ada sempat belanja waktu maghrib. Jadi waktu yang sangat berharga di waktu maghrib dan isya. Dan waktu maghrib ini salah satu waktu yang paling gampang juga untuk jamaah. Kalau waktu subuh itu waktu yang syaqqah, yang sulit, yang berat untuk beribadah. Kata Buya Hamka, beliau mengatakan kalau mau melihat orang mukmin, orang-orang beriman, lihatlah di waktu subuh. Nah, keluar di subuh berjamaah dia dalam keadaan apapun, itulah orang-orang beriman.
Tapi kalau mau lihat banyaknya orang Islam di Idul Fitri dan Idul Adha, itu rame dari bawah tanahnya keluar, dari Batang, dari bawah tanahnya belum. Yang tidak pernah ke masjid pun datang ke masjid. Jadi kalau mau nengok ramenya orang Islam, tengok di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau mau nyari orang beriman, tengok-tengok di waktu subuh. Ada tidak di masjid? Karena berat dan pahalanya paling besar di waktu subuh ini. Apalagi hujan subuh tadi. Nah, ini luar biasa. Siapa yang subuh jamaah tadi? Tidak ada alasan lagi. Mantel ada, mobil ada. Apalagi celah lagi dengan alasan hujan. Kalau zaman Rasulullah wajar. Masjidnya itu dari rumah mungkin berkilo-kilo. Mantel belum diciptakan. Payung mungkin belum ada. Sekarang ini mantel ada, mobil ada. Jadi tidak ada alasan. Jadi luar biasa. Nah, waktu maghrib ini, waktu yang termasuk masjid dan musola penuh di waktu maghrib. Subuh sepi. Kalau zuhur kadang memang jam istirahat, enak ngadem di masjid, memang enak kadang jam kerja kan, ngadem. Asar agak-agak kurang. Nah, maghrib ini lumayan lah. Banyak orang tuh yang sholat kadang maghrib jamaahnya maghrib subuh, isya, asar enggak. Jadi kadang maghrib Nah, jadi kalau bisa diisi waktu menjelang isya ini diisi dengan kajian atau zikir nanti. Au tilawatil Quran. Jadi diisi dengan sholat sunnah, diisi dengan tilawatil Quran, baca Quran. Sekarang Quran itu sudah asing buat diri gitu. Quran sudah asing. Nanti yati yaumul zaman, nanti ada masanya Quran itu akan meninggalkan kita. Ada masa nanti Quran itu akan meninggalkan kita karena canggihnya teknologi, kita tidak ada lagi tersentuh megang Al-Quran. Alhasil padahal Quran itu adalah fondasi panduan. Kalau kita beli mobil, beli kulkas, dikasih buku panduan. Dikasih panduan. Panduan fondasi kehidupan itu adalah Al-Quran. Cuman kita tidak peduli dengan Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan la yabqa, nanti tidak akan tersisa daripada Islam itu illa ismuhu, kecuali hanya namanya. Kenapa? Kita tidak peduli lagi dengan Al-Quran, dengan pedoman-pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au zakarallahu ta'ala, atau perbanyak zikir kepada Allah. Jadi di sela-sela pada maghrib istilah waktu dengan ibadah. Seperti mintasmi, daripada bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa tahlil la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Jadi salah satu fondasi memperbarui iman itu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Minimal sehari 300. Kalau Habib Zain bin Ibrahim Smith dia mengatakan 300. Bahkan di dalam kitab Irsadul Iban itu dibahas ada yang namanya zikir fida. Zikir fida itu zikir penebus dosa yaitu dengan berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Nah, itu termasuk zikir penebus dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 70.000 kali, sebentar 70.000 kali itu. Berapa kali putaran cuman sebentar gimana. Jadi rasakanlah efek.
Kalau kita banyak dosa, nah, kalau kita mau ngirim arwah, niatkan zikir itu untuk bulan bin bulan. Ya Allah, sampaikanlah zikir la ilaha illallah ini untuk penembus dosa bulan bin bulan. Dalilnya ada di dalam kitab Irsadul Ibad. Ulama mengatakan. Ini luar biasa. Nah, zikir. Kemudian kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, ada juga satu amalan, ini amalan yang sudah banyak ditinggalkan. Man sholat ba'dal maghribi. Barang siapa yang sholat setelah maghrib sitta rakaatin 6 rakaat la yafsilu bainahuna, tidak ada pemisah dari antara dia maghrib dan isya itu, tidak ada bil kalami ngomong adalna, ngomong-ngomong yang jelek, ngomong-ngomong yang buruk, lahu maka dia dicatat ibadata isnata asyara sanatan, dia ditulis orang yang beribadah 12 tahun namanya salat awabin. Salat awabin. Sali sunatan awabin rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Surahnya bebas. Kuliah kulhu boleh. Dicatat seperti mana orang ibadah 12 tahun lamanya. Jadi luar biasa. Awabin itu dari kata kembali. Jadi sholatnya orang-orang yang taubat itu namanya sholat awabin. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mau ngejar nih amal ibadah kita yang sewaktu mudah lalai, habis maghrib lakukan sholat 6 rakaat namanya sholat awabin. Rasakan efeknya luar biasa. Dia dicatat lahu ibadata isnata asyara sanatan. Orang itu dicatat seperti orang yang beribadah 12 tahun lamanya. Luar biasa kan? Nah, ini hadis. Nabi SAW mengatakan. Nah, jadi jangan tinggalkan sholat awabin. Kalau guru-guru kita selalu awabin. Kalau kita dulu ba'da maghrib, habis maghrib itu kan buka bersama dulu sama-sama guru kita. Nah, guru tidak ada langsung buka. Buka dulu, minum, korma, 3, sholat maghrib. Sudah tuh sholat 6 rakaat. Baru makan agak banyak, bukan besar, 6 rakaat. Kalau kajian hari biasa diselingi dengan kajian. Kalau pada maghrib dulu di bulan Ramadan kan kami jarang kajian, jadi langsung makan, langsung sholat, batalkan dulu minum, makan korma, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat 6 rakaat. Ini pahalanya luar biasa. Lahu ibadata isnata asyara sanatan. Orang ini dicatat sebagaimana orang yang ibadah 12 tahun namanya sholat awabin. Sholat awabin. Wari juga aidon, ada juga di dalam hadis yang dikatakan an-man sholat bainal maghrib wal isya, barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya isruna rakaatan, sholatnya 20 rakaat, banallah, Allah akan bangun lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Sholat 20 rakaat. Jadi menjelang nunggu maghrib, dari ibadah maghrib menjelang nunggu isya, minimal dia sholat 20 rakaat, atau sudahlah kalau tidak sanggup sholat yang 6 rakaat tadi. Sholat awabim itu pahalanya lumayan juga luar biasa. Bahkan kata ulama, seandainya ada orang puasa sunnah nih, puasa sunnah, kemudian ada orang yang menghidupkan maghrib dan di antara maghrib dan isya, ditanya mana pahala yang paling besar? Lebih besar pahala orang yang menghidupkan antara maghrib dan isya daripada puasa sunnahnya kan? Ulama saking waktu maghrib dan isya ini waktunya sangat berharga. Nah. Kemudian wabil jumlah tifahazal waktu min asrafil awqatil afdalah. Maka inilah waktu yang sangat mulia, asraf kata Imam Haddad. Min asrafil awqat, waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat mulia. Abdullah ini sangat fadilahnya luar biasa. Waktu kapan? Bainal maghrib wal isya. Kayak gitu sekarang ini luar biasa pahala kita. Rasakan efeknya luar biasa. Fata'akadu, maka ditekankan, muakkad. Fata'akadu, maka sangat dianjurkan imaratuhu, mengidupkan. Imaro ini membangkitkan, menghidupkan biwazaifu ta'ati,
dengan menghidupkan di antara maghrib dan isya dengan amalan-amalan ketaatan, wa mujanabatul ghaflah, dan menjauhi perkara-perkara yang lalai. Ngobrol pada maghrib, ngobrol perkara dunia yang tidak sangkut pautnya dengan akhirat, atau dengan dunia tapi tidak ada kemaslahatannya di situ untuk mendekatkan dia kepada Allah, hukumnya makruh. Nah, ngomong yang tidak ada manfaat, apalagi kalau dosa ya tambah dosa ibaratnya. Wal batilan, dan perbuatan yang batil. Jadi jauhilah, minimal dia hidupkan malam di antara maghrib dan isya. Makanya ada namanya FAMI, pengajian maghrib dan isya. Ada itu program pemerintah ya. Dihidupkan antara maghrib dan isya karena fadilahnya luar biasa. Cuman ala kulli hal jarang sekarang ya, udah sepi. Malah kita di maghrib banyak di jalan, macet maghrib. Jam kerja. Ah ya Allah, ala kulli hal ya. Inilah terbelakangan ngomong-ngomong. Wa karahatun naum, dan wari juga kata Nabi, dan makruh naum tidur qabla salatil isya, sebelum salat isya makruh. Pada maghrib tidur sebelum isya, hukumnya makruh. Makruh itu memang tidak dosa, cuma Allah tidak suka. Allah tidak suka makruh tidur pada isya, pada maghrib, pada subuh. Ini waktu-waktu emas, asraf, waktu-waktu yang mulia, jagolah 5 zikir, agak-agak ngantuk dikit. Nah, yang lebih amannya tuh majelis ilmu. Maghrib ini adalah majelis ilmu daras. Duduk bae nganing, dengar bae. Kalau ngaji kadang kita jenuh, zikir pegal pula, capek. Cuman kalau nyekrol handphone kuat mata. Bahkan azan pun belum juga, biarlah nantilah. Si panjang kok isya. Penyakit gitu. Coba sekarang nih pada maghrib, sandi udah ada kajian. Suruh baca Quran, enggak telat. Selembar we lah muap. Alasan inilah, ini. Kasihan pun suruh buka IG. Oh. Ala kulli hal. Nauzubillah. Jadi makruh tidur pada maghrib sebelum isya, hukumnya makruh. Fahjaru minhu wa huwa min adati Yahudi. Kata Nabi, hati-hati minhu, daripada tidur sebelum isya. Wa huwa min adati Yahudi, dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi tidur pada maghrib ini adalah adah. Ada itu kebiasaan min adatil Yahudi. Kebiasaan orang-orang yang Yahudi. Jadi siapa yang tidur pada maghrib, pada maghrib menjelang isya, berarti dia termasuk ikut kebiasaannya orang Yahudi. Bukan saya yang ngomong, Imam Haddad dalam kitabnya nih. Nah, fahzahuru, maka hati-hatilah minhu, daripada tidur sebelum maghrib, wahua, dan ini adalah min adatil Yahudi, kebiasaan orang ya Yahudi, tidur pada maghrib. Sampai segitunya. Wafil hadis, dalam hadis lagi mengatakan, man nama qabla sholati isya, barang siapa yang tidur sebelum sholat isya, al akhirati fala annamallahu ainai, maka didoakan Nabi matanya tidak bisa terpejam. Nabi doakan, barang siapa yang tidur sebelum isya, aku doakan matanya tidak akan terpejam. Nabi doakan. Saking segitunya Nabi itu melarang. Memang tidak dosa, cuma Nabi tidak suka. Hukumnya makruh tidur pada maghrib sebelum sholat isya. Minimal pada isya baru tidur. Pada isya baru tidur. Tidurnya cepat bagus. Tidur pada isya cepat kan bagus nih. Bangun jam 3, tahajud, zikir kepada Allah menjelang waktu sahur, itu luar biasa. Wa hafizu, maka jagolah ala arba'a raka'atin ba'da salat isya, dan juga dijago salat pada isya itu 4 rakaat. Ada namanya salat sunnah. Nah, termasuk 2 rakaat ba'da isya, termasuk sunnah muakkad. Kalau qabla isya sunnah ghairu muakkad. Nah, yang kekeliruan di salat di Ramadan, orang itu habis isya dia duduk tidak sholat dia sholat tarawih. Di dalam kitab Takrirat itu ukuran
tingkatan sholat sunnah yang paling afdol itu adalah sholat rawatib baru sholat tarawih. Jadi lebih besar sholat rawatib daripada sholat tarawih. Rugi. Nah, duduk bedek pada isya. Langsung ngejar padahal ini sholat sunnah muakkad. Sholat ba'diyai isya 2 rakaat. Nah, cuman kata Nabi barang siapa kata Nabi arba'a rakaati ba'da sholati isya, 4 rakaat salat setelah isya, fa inna fiha, maka sesungguhnya itu di dalam itu adalah fadlan kasyiran, ada keutamaan yang besar. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi katakan arba'a ba'dal isya, 4 rakaat setelah isya, salat sunnah berarti dua salam. Kamaslihinna min lailatul qadar, sebagaimana orang itu beribadah di malam Lailatul Qadar, 4 rakaat ba'da isya, jangan tinggalkan. Ya sudah, kalau tidak ada masjid di rumah. Hadis Nabi katakan, arba'a ba'dal isya'i kamaslihinna minal lailatul qadar. Orang yang sholat 4 rakaat ba'da isya sebagaimana dia beribadah atau menyerupai ibadah seperti di malam Lailatul Qadar. Wa raka'atu Lailatul Qadar, rakaat di malam Lailatul Qadar itu ta'addulu, itu menunjukkan salasina alfi rakaatin, itu ukurannya sebagaimana 30.000 rakaat fi ghairiha, selain daripada malam-malam lainnya. Jadi luar biasa. Min lailatin hadzal maqum, kalau kita pahami artinya malam Lailatul Qadar itu sebagaimana orang yang sholat 30.000 rakaat. Anak rasa tidak sanggup, mungkin kita tidak sanggup. Jadi itu ada amalan. Jadi kalau kita semudahnya kita lalai, nah kita kejar fadilah-fadilah yang seperti ini. Sholat 6 rakaat ba'da maghrib, sholat 4 rakaat ba'da isya. Inilah mengcover, menutupi ibadah-ibadah kita dulu waktu jadi Batman, jadi Superboy, masih terbang-terbang tuh kan. Nah inilah karena fadilahnya besar. Kalau kita kejar nak sholat lagi, nak kodok, wah mungkin tidak cukup. Sholat sunnah, sholat wajib kadang belum kodok, nah kacau. Nah, coverlah dengan sholat sunnah yang fadilahnya besar. Luar biasa kan, amalan yang rakaat tapi dicatat seperti orang ibadah di malam Lailatul Qadar. 6 rakaat setelah maghrib seperti orang yang beribadah isnata asyara sanatan, 12 tahun. Jadi luar biasa. Nah, ini amalan luar biasa. Hadis ini Nabi katakan. Kiai-kiai banyaklah mengamali ini. Sekarang udah jarang mengamali ini. Kemudian sebagaimana Allah katakan, kalau Allah Ta'ala Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada malam 1000 bulan. Makanya kita kejar di malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita dapat bulan Ramadan itu di bulan 2 ya. Nah, jadi minimal jangan tinggalkan dari awal Ramadan sampai 30 Ramadan salat isya dan subuh berjamaah. Sudah sering kita jelaskan, barang siapa yang salat isya berjamaah, dia dicatat seperti orang ibadah sehari semalam. Yang isyanya berjamaah setengah malam. Jadi kalau dia dapat isya subuh berjamaah sehari setengah malam, sempat dia itu terus istiqomah sampai 30 Ramadan, kan malam Lailatul Qadar kan kita udah tahu. Di antara malam 30 itu, ulama mengatakan di malam 21, ada yang mengatakan 10 hari terakhir. Nah, jagolah itu sholat berjamaah 2 sholat tersebut. Ketika dia jago sholat tersebut jamaah, maka dia dapatlah malam Lailatul Qadar, walaupun dia tidak dalam keadaan ibadah. Atau jangan tinggalkan zikir, minimal wudu jangan tinggalkan. Orang berwudu kan dalam keadaan ibadah. Sempat malam Lailatul Qadar itu ada, kita dalam keadaan berwudu, kita dicatat orang dari ibadah. Jadi bukan berarti kita sholat baik, zikir, baca Quran baik. Wudu itu ibadah. Nah, orang lagi wudu, ini malaikat
Rokib, catat terus ibadah, ibadah, ibadah. Pas malam Lailatul Qadar itu datang, itu dicatat sebagaimana orang ibadah. Jadi kita cerdas. Banyak amalan. Bukan terpaut ke masjid baik, sholat, baca Quran baik. Tidak. Wudhu itu ibadah, zikir itu ibadah. Belum kan?